Assalamualaikum, hari ini kita masuk pertemuan 1, teknologi dalam dunia pendidikan. Teknologi dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Implementasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia adalah teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, alat administratif, dan sumber belajar. Pendidikan adalah apa yang terjadi di dalam dua ruang. Di ruang kelas antara murid dan guru, dan di rumah antara orang tua dan anak. Itu yang kuncinya di dua tempat ini. Teknologi tidak akan mungkin bisa menggantikan koneksi itu. Karena kenapa? Pembelajaran yang terbaik itu ada koneksi batin. Murid dan guru yang terbaik itu bukan seberapa banyak informasi yang dia tahu, seberapa banyak dia hafal, tapi yang punya koneksi kebatinan terkuat. Karena baru dari situlah tertimbul rasanya percaya atau trust, baru itu anak bisa belajar. Nah, teknologi yang kita akan selenggarakan, yang akan kita berdayakan, itu adalah pendopong, itu adalah membantu apa yang terjadi di dalam ruang didik ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di ruangan itu, bukan untuk menggantikan, karena tidak mungkin digantikan. Saya dari bidang teknologi, dan saya untuk bisa bilang kayak gitu, itu 100% yakin tidak akan bisa. Jadi teknologi itu untuk apa? Teknologi itu untuk satu, efisiensi. Efisiensi itu dalam arti apa? Budget, anggaran. Dan yang kedua, efisiensi waktu. Apapun yang halnya sifatnya administratif yang bisa dilakukan oleh teknologi, itu akan memotong anggaran dan memotong waktu pekerjaan itu jadi sangat pendek. Kedua, apa benefitnya teknologi? Transparansi. Semua kebijakan, semua aturan, semua kurikulum, semua hal yang dikerjakan pemerintahan itu harus berbasis data. Tapi kalau datanya tidak tepat, kalau datanya tidak terstruktur, kalau datanya tidak real time, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat. Teknologi memberikan kesempatan untuk kementerian kami untuk memberikan data yang integritasnya lebih tinggi, lebih banyak data, lebih signifikan secara statistik, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih matang dan yang tepat sasaran. Dan yang ketiga, apa kehandalannya teknologi? Teknologi bisa memberikan fleksibilitas. Tanpa teknologi tidak bisa ada namanya personalisasi. Tanpa teknologi tidak ada yang namanya segmentasi. Jadi kalau area tertentu membutuhkan yang tertentu, sekolah tertentu membutuhkan yang sedikit berbeda, dengan teknologi mereka bisa semuanya mendapatkan manfaat yang sama, akses yang sama, tapi mungkin konten yang berbeda. Teknologi membuka jalan untuk bisa customization, kearifan lokal, bisa sekolah-sekolah yang ingin fokus kepada tema tertentu dan yang lain fokus pada tema yang lain. Dan yang terakhir adalah transparansi keuangan dan penggunaan anggaran. Disinilah dimana teknologi bisa bermain peran yang sangat baik untuk memastikan bahwa tadi yang Pak Pimpinan bilang, 20% APBN itu bukan cuma cent tapi deliver. Dan itu hal yang banyak yang ditunggu-tunggu para kepala sekolah dan para guru-guru kita, bahwa mohon yang sebenarnya dana itu bisa kami gunakan dengan baik dan benar. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menjadi guru di abad 21 berbeda dengan guru di abad 20-an. Guru abad 21 dituntut tidak hanya mampu mengajar dan mengelola kegiatan kelas dengan efektif,
namun juga dituntut untuk mampu membangun hubungan yang efektif dengan siswa dan komunitas sekolah, menggunakan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu pengajaran, serta melakukan refleksi dan perbaikan praktek pembelajaran secara terus-menerus. Pada abad 21 ini juga, guru bisa memanfaatkan pembelajaran menggunakan teknologi digital untuk proses belajar mengajar. Guru bisa mencari bahan ajar melalui internet, memanfaatkannya secara online, memanfaatkan media sosial untuk pendidikan, dan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan dalam hal pemanfaatan teknologi. Selain itu, guru bisa memanfaatkan pembelajaran menggunakan teknologi digital. Salah satunya yaitu dengan pembelajaran jarak jauh, seperti masa pandemi seperti ini yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran bertatap muka langsung. Dengan melakukan pembelajaran online, guru memberikan materi ataupun tugas melalui web ataupun internet kepada siswa dengan memanfaatkan berbagai aplikasi dan menggunakan teknologi digital berupa komputer, tablet, dan perangkat online lainnya. Pada masa sekarang ini juga kita bisa memanfaatkan berbagai jenis media sosial untuk pembelajaran, seperti Instagram, YouTube, dan Facebook, serta aplikasi yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki sikap bijak dalam menggunakan media sosial karena guru akan dilihat dan ditiru oleh peserta didiknya. Kesimpulannya, kita dapat memanfaatkan teknologi dalam membuat berbagai jenis media pembelajaran dan mencari referensi dari berbagai sumber yang ada di internet. Oleh karena itu, pembelajaran e-learning menjadi solusi pembelajaran kita untuk menghadapi berbagai situasi. Sebagai calon guru, kita harus memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk sumber atau media pembelajaran. I hope this learning can be useful. Thank you for your attention and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.